Ya gunting semua mainan ini bagus kamu simpan ini. Nanti ada itu. Sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam
Dalam nama Tuhan Yesus, memulahkan kebaktian sesi yang kedua pada petang ini. Pertama-tama mari kita berdiri memuji Tuhan. Kidung 227. 227. Haleluya, salam damai sejahtera, selamat petang diucapkan kepada para penjabat kudus, saudara-saudari dan teman-teman yang dikasihi. Syukur kepada Tuhan pada petang ini kita dapat meneruskan kebaktian kita dan mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita. Tajuk firman Tuhan yang kita sama-sama belajar pada sesi ini ialah meninjau perkataan mari di dalam kitab Kejadian bahagian kedua. Pada sesi yang pertama tadi kita sudah belajar tajuk ini, dan pada sesi ini kita menyambung pelajaran ini bahagian yang kedua. Perkataan mari. Mari adalah satu ungkapan mengajak ataupun memanggil seseorang untuk melakukan sesuatu perkara. Di dalam kitab Kejadian kita dapat menemukan banyak perkataan ini. Ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Pada kali ini kita akan meninjau perkataan ini dari sudut negatif. Maksudnya kita tidak boleh mencontohi ataupun meneladani hal ini. Kita belajar yang pertama, ajakan Kain kepada Habel. Mari kita lihat Kejadian pasal 4 ayat 8. Kejadian pasal 4 ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang.
Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Di sini menjelaskan Kain mengajak adiknya Habel, katanya, mari kita pergi ke padang. Apa tujuan Kain membawa Habel ke padang? Membunuh. Kain ingin membunuh darah dagingnya sendiri, Habel. Ini berpunca daripada hati, bersumber atau berpunca daripada hati yang busuk. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal ada mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Sekiranya hati seseorang itu baik, perbuatan pun baik. Tetapi kalau hati jahat, perbuatan pun jahatlah. Oleh karena hati Kain jahat, maka perbuatannya jahat. Dia sanggup membunuh adiknya sendiri, Habel. Apakah yang mendorong tindakan Kain ini? Kalau kita baca keseluruhan pasal ini, dari ayat 1 hingga 16, disebabkan Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Tuhan mengindahkan persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain tidak. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Kemudian dia mengajak adiknya Habel, mari kita pergi ke padang. Waktu itu tidak ada orang yang melihat. Kain membunuh Habel dengan cara memukul Habel adiknya sehingga mati. Daripada kisah ini kita mendapat pengajaran tentang bahayanya memiliki hati yang busuk. Alkitab mengatakan yang dilihat oleh Tuhan ialah hati manusia. Yang dilihat oleh manusia ialah luaran, tetapi yang dilihat oleh Tuhan hati. Oleh itu waspadalah di dalam hati kita, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Disebabkan Kain membunuh Habel, maka Tuhan menghukumnya. Ayat 16 mengatakan, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nob di sebelah timur Eden. Artinya dia diusir dari hadapan Tuhan. Inilah akibat yang sangat malang. Apabila seseorang itu diusir ataupun berjauhan dengan Tuhan, artinya keadaan manusia itu sangat malang. Hal ini sama seperti apa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Karena mereka berbuat dosa, kemudian Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden.
Kita tahu membunuh itu adalah dosa yang berat. Di dalam ke-10 firman Allah, hukum yang ke-6, jangan membunuh. Dan hukum ini, jangan membunuh, termasuk dalam hukum ataupun termasuk dalam dosa yang mendatangkan maut. Ada beberapa dosa yang mendatangkan maut, seperti menghujat Roh Kudus, berzina, murtad, dan juga membunuh dengan niat. Tindakan Kain di sini jelas membunuh dengan niat. Dia mengajak Habel pergi ke padang lalu memukul. Maksudnya dia membunuh dengan niat. Ia sengaja melakukan pembunuhan. Sebagai umat Tuhan, kita dilarang keras membunuh. Sama ada kita membunuh orang lain, sengaja menggugurkan kandungan, ataupun membunuh diri sendiri. Ada orang yang sanggup membunuh diri sendiri. Sifat ini, sifat iblis. Alkitab mengatakan sifat iblis adalah pembunuh. Mari kita lihat 1 Yohanes Yohanes pasal 8 ayat 44. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan anak-anak iblis. Anak-anak Allah ialah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih, sebagaimana Allah adalah kasih. Maka kita juga harus hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Jangan seperti Kain yang kehilangan kasih terhadap darah daging sendiri. Inilah yang dapat kita pelajari daripada ajakan Kain kepada Habel. Kita belajar yang kedua, meninjau perkataan Mari dalam kitab Kejadian, ajakan seorang kepada yang lain. Ajakan seorang kepada yang lain. Kita rujuk Kejadian pasal 11 ayat 3 hingga 4. Kejadian pasal 11 ayat 3 hingga 4, ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. 4.
Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserap ke seluruh bumi. Di sini seorang mengajak kepada yang lain. Apa yang mereka ingin lakukan? Ayat 3 mengatakan, mari kita membuat batu bata. Ayat 4 mengatakan, mari kita dirikan sebuah kota. Dan ayat 4 kalimat bawah, mari kita cari nama. Inilah rancangan manusia pada waktu itu. Rancangan manusia pada waktu itu jelas bertentangan dengan kehendak Allah. Mendirikan kota, mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, itu tidak salah. Itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Tetapi yang salahnya di sini, motif mereka mendirikan kota dan menara itu ialah pertama mencari nama, dan supaya mereka jangan terserap ke seluruh bumi. Sepatutnya manusia ini menjunjung tinggi nama Tuhan, memuliakan Allah, bukan memuliakan diri sendiri, bukan mencari nama sendiri. Kehendak Allah pada mulanya ialah supaya manusia ini memenuhi bumi. Bukankah firman Allah selepas Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah berfirman, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Jadi kehendak Allah ialah supaya manusia ini memenuhi bumi, terserap ke seluruh bumi. Tetapi motif manusia pada waktu itu ialah jangan terserap ke seluruh bumi. Dan mereka mau mencari nama, menjunjung tinggi nama sendiri. Ini bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita lihat kisah para rasul. Kisah para rasul pasal 17 ayat 27. Kisah para rasul pasal 17 ayat 27, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Ayat 28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Artinya Tuhan mau manusia, ciptaannya ini kembali kepada Dia. Mudah-mudahan manusia ini mencari Tuhan, memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri sendiri. Di dalam kitab Mazmur juga ada mengatakan, kita lihat Mazmur 29 ayat 2. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mesti mengembalikan, memulangkan kemuliaan kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan harus bermotifkan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri.
Maka tidak heranlah rancangan manusia pada waktu itu digagalkan Tuhan. Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka berhenti mendirikan kota dan menara itu. Kita belajar yang ketiga, meninjau perkataan mari dalam kitab Kejadian. Ajakan anak perempuan Lot kepada adiknya. Ajakan anak perempuan Lot kepada adiknya. Kita lihat Kejadian pasal 19 ayat 32. Kejadian pasal 19 ayat 32. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Di sini si kakak, ya, anak perempuan, sebab waktu itu selepas Allah memusnahkan kota Sodom, Gomora, dan beberapa kota yang lain di sekitar, Lot dan keluarganya melarikan diri. Atas perintah malaikat mereka melarikan diri. Tapi sayang, istri Lot karena tidak taat kepada arahan malaikat, dia menjadi tiang garam. Jadi yang tinggal Lot dan kedua anaknya, dua anak perempuannya. Kemudian mereka bersembunyi di dalam sebuah gua. Kalau kita lihat pasal 19 ayat 30. Ayat 30 kalimat terakhir, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Mereka bersembunyi di dalam suatu gua. Nah, waktu itu kedua anak perempuan Lot memberi Lot minum anggur. Mereka beri ayah mereka minum anggur sampai mabuk. Kemudian si kakak berkata kepada adiknya, mari. Maksudnya dia mengajak adiknya, mari kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Kalau kita perhatikan alasan yang dikemukakan oleh kakak ini, apakah boleh diterima? Dia punya alasan menyambung keturunan dari ayah kita. Memang pada waktu itu kebiasaannya bagi keluarga dari Abraham lah, kalau anak-anak mencari pasangan hidup, mesti di kalangan kerabat, mesti di kalangan ahli keluarga yang ada kaitan dengan keluarga itu. Mereka tidak mengambil, mereka tidak kawin dan mengawinkan dengan bangsa yang lain. Walaupun ya di sini mengatakan supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini adalah salah. Kalaupun mereka ingin menyambung keturunan, kalaupun mereka ingin mendapat anak, zuriat, keturunan, mereka boleh mencari calon suami di kalangan keluarga Abraham. Bukankah Lot ini dan Abraham keluarga?
Abraham memanggil Lot ini anak buah. Bapak Lot dan Abraham itu adik-beradik. Jadi sepatutnya anak-anak Lot itu kalau mereka ingin bersuami, mereka pergilah kepada Abraham. Bukankah Abraham itu mempunyai hamba-hamba laki-laki? Mereka boleh memilih, mereka boleh bernikah dengan mereka, siapa yang mereka suka. Bukannya tidur dengan ayah mereka sendiri. Itu adalah kejahatan yang sangat besar. Akibatnya muncul dua keturunan yang terkutuk, yakni Moab dan Ammon. Kita lihat Kejadian pasal 19 ayat 37 hingga 38. Ayat 37 hingga 38. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapak orang Moab yang sekarang. 38. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami. Dialah bapak Bani Ammon yang sekarang. Akibatnya, mereka melahirkan keturunan yang terkutuk, yakni Moab dan Ammon. Moab dan Ammon ini akhirnya menjadi musuh tradisi bangsa Israel. Bukankah ketika orang Israel dalam perjalanan ke tanah Kanaan, dari Mesir ke tanah Kanaan, salah satu musuh yang mereka hadapi ialah Moab dan juga Ammon. Menurut Ulangan 23 ayat 3. Mari kita lihat Ulangan pasal 23 ayat 3. Seorang Ammon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Betapa dua suku ini dikutuk ataupun dibenci oleh Allah sehingga sampai keturunan yang ke-10 pun tidak diizinkan masuk jemaah Tuhan. Jadi di sini memberi ingatan kepada kita, memberi peringatan yang tegas tentang bahaya minuman keras. Bahaya minuman keras. Bila kita bercakap mengenai minuman yang memabukkan, banyak kesan yang buruk dialami. Dari segi jasmani pun, bukankah banyak orang yang eksiden karena mabuk? Ada yang eksiden sampai meninggal dunia gara-gara mabuk. Itu jasmani. Lebih-lebih lagi dalam hal rohani ini yang lebih bahaya. Alkitab jelas mengatakan pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun firman ini tegas, tetapi ini adalah untuk kebaikan bersama. Kita lihat 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 hingga 10. 1 Korintus pasal 6 ayat 9 hingga 10.
Di sini Paulus menggariskan beberapa perbuatan atau sikap yang menyebabkan si pelakunya tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Salah satunya adalah pemabuk. Justru itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak siang. Kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita sudah memberi diri kita dibaptis. Manusia lama kita sudah mati dan dikuburkan. Kita sudah menjadi manusia yang baru, harus menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Sebenarnya banyak contoh di dalam Alkitab karena minuman yang memabukkan mendapat akibat yang tidak baik. Baik, kita belajar yang keempat, yang terakhir. Meninjau perkataan Mari dalam kitab Kejadian, ajakan istri Potifar kepada Yusuf. Ajakan istri Potifar kepada Yusuf. Mari kita lihat Kejadian 39. Pasal 39 ayat 7. Ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Istri Potifar mengajak Yusuf tidur dengannya. Dalam arti kata lain, berzina. Sebab istri Potifar ini istri orang. Dia sudah bersuami. Walaupun Yusuf dia masih bujang lah, dia belum ada istri. Tetapi dia tetap tidak tidur dengan istri orang lain. Hubungan seks hanya dibenarkan melalui hubungan suami istri yang sah. Di luar dari ini itu adalah cabul ataupun itu adalah zina. Dan sebentar tadi saya sudah menjelaskan dosa yang mendatangkan maut itu seperti berzina, membunuh, berzina juga termasuk dalam dosa yang mendatangkan maut. Yusuf tahu itu adalah perbuatan, itu adalah kejahatan. Mari kita lihat ayat 9, kalimat terakhir. Kejadian 39 ayat 9, kalimat terakhir. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf tahu perbuatan itu adalah satu kejahatan yang besar dan itu merupakan dosa terhadap Allah. Jadi apa yang dia lakukan? Dia enggan bersetubuh dengan perempuan itu. Walaupun tiap hari istri Potifar membujuk Yusuf, tapi Yusuf enggan melakukannya. Malah ayat 12 mengatakan Yusuf lari meninggalkan perempuan itu. Jadi di sini memberi peringatan kepada kita. Percabulan ataupun perzinahan adalah dosa. Mari kita lihat Ibrani.
Ibrani pasal 13 ayat 4. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Dengan tegasnya pengarang Ibrani menasihati, jangan mencemarkan tempat tidur. Allah itu Maha Kuasa, mata Tuhan ada di segala tempat. Jangan bilang tidak orang melihat, hanya kita dua saja. Jangan ingat tiada yang melihat, ada yang melihat. Mata Tuhan ada di segala tempat, dan setiap perbuatan kita itu akan dibawa ke pengadilan. Kita lihat Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Oleh itu, harus kita memperhatikan hal ini. Terutama sekali golongan belia, orang-orang muda. Alkitab mengatakan, jauhilah nafsu orang muda. Kehendak Allah bagi kita ialah pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan. Bagi mereka yang belum bernikah, jauhi seks sebelum nikah. Dan bagi mereka yang sudah berumah tangga, setialah kepada pasangan masing-masing. Sebagai kesimpulannya, mari kita rujuk Amsal pasal 1 ayat 10. Amsal pasal 1 ayat 10. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Kalau ada orang mengajak kita, mari, mengajak kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, jangan engkau menurut. Kita mesti tegas terhadap firman Tuhan. Kalau itu berlawanan, bertentangan dengan firman Tuhan, kita mesti tegas. Supaya iman kepercayaan kita tetap terpelihara sempurna sampai kedatangan kembali Tuhan Yesus. Kesaksian firman Tuhan sampai di sini. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa di dalam hati. Doa dalam hati. Amin.